Shalom anak-anak sekolah minggu. Senang sekali kita bertemu kembali di hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Wah, udah bulan November aja ya. Tidak terasa. Itu tandanya betapa baiknya Tuhan kepada kita yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu, yuk kita mau berdoa, doa pembuka untuk memulai ibadah minggu kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau datang ibadah kepada Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat hafalan bagi kita di minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 5 yang isinya adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita ulangi ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Selamat menghafal ayat hafalannya. Kasih-Mu tiada berkesudahan.
Anak-anak sekolah minggu yang lalu kabar baik yang kita dengarkan adalah tentang Yesus, bagaimana Yesus memberikan seluruh nyawanya untuk melunasi segala hutang-hutang dosa kita di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Dan ketika Yesus naik ke surga, ingin menawarkan surga sebagai hadiah gratis kepada kita manusia. Dan surga hanya dapat diterima dengan iman. Nah, hari ini kabar baik yang mau kita dengarkan tentunya adalah tentang iman. Sebelum kita mendengarkan kabar baik tentang iman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kabar baik yang akan disampaikan kepada kami anak-anak sekolah minggu di hari ini. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami agar kami mau dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ada anak sekolah minggu lagi ngelihatin kami di sini. Iya, tadi baru dari luar beresin sendal dan mau masuk ke rumah. Saat ini sudah masuk ke rumah. Kita kunci pintu rumah supaya aman dari gangguan-gangguan di luar ya. Dan kuncinya disimpan. Tapi apa hubungannya? Tadi kan kita mau bahas kabar baik tentang iman. Ini kok ngomongin baru dari luar rumah, terus kunci pintu rumah dan kuncinya disimpan. Iya, ada hubungannya ya anak-anak sekolah minggu. Nah, karena kita mau menyampaikan kabar baik tentang iman, maka supaya lebih sederhananya anak-anak sekolah minggu bisa paham, bisa mengerti iman yang dimaksud di sini, kita contohkan seperti kunci rumah. Iman ibarat atau kita contohkan seperti kunci rumah. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa iman itu kita dapat contohkan seperti kunci pintu rumah. Ada banyak kunci pintu rumah, kunci pintu untuk buka pintu depan, kunci pintu belakang, kunci pintu samping, kunci pintu garasi, atau mungkin pintu-pintu lainnya di rumah. Tetapi anak-anak sekolah minggu hanya ada satu kunci yang benar untuk dapat membuka pintu rumah. Tidak bisa kunci pintu belakang kita pakai untuk membuka kunci pintu depan rumah kita. Nah, kunci pintu yang benar atau kunci yang benar ini itu kita namakan dengan iman yang menyelamatkan. Nah, kunci-kunci yang lain yang sama terlihat mirip ini kita namakan adalah iman yang tidak menyelamatkan. Wah, ternyata iman itu bisa dua seperti itu ya. Ada yang menyelamatkan, ada yang tidak menyelamatkan. Mari kita cari tahu, mari kita pahami dengan betul anak-anak sekolah minggu. Apa ya yang dimaksud dengan iman yang tidak menyelamatkan? Apakah aku termasuk di dalam iman yang tidak menyelamatkan itu? Iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama adalah iman yang melompat dalam gelap. Kalau namanya melompat dalam gelap, waduh, itu sama halnya seperti hal yang konyol ya anak-anak sekolah minggu. Udah tahu kita gelap, tetap kita melompat. Sepertinya itu pekerjaan yang tidak benar, pekerjaan yang aneh rasanya ya anak-anak sekolah minggu. Nah, itu dimaksudkan kalau dikatakan iman yang melompat dalam gelap, anak-anak sekolah minggu itu tidak tahu apa yang dipercaya dan tidak tahu siapa yang dipercayai. Ibarat kata anak-anak sekolah minggu hanya ikut-ikutan, menjadi anak yang ikut-ikutan. Contohnya apa nih?
Mungkin ada anak sekolah minggu karena teman-temannya rajin sekolah minggu, dia pun ikutlah ke sekolah minggu. Aku mau gereja, aku mau jumpa sama si Andi, misalnya seperti itu. Gara-gara teman ikut-ikutan sekolah minggu. Terus karena teman baiknya ini suka bernyanyi, ikut-ikutanlah dia juga bernyanyi di sekolah minggu. Karena temannya ini juga berdoa, ikut-ikutanlah dia berdoa. Tetapi sesungguhnya gak tahu kita ini apa yang kita kerjakan, terus kita berdoa untuk siapa, kepada siapa. Nah, apakah kita masih ada yang seperti itu, iman yang melompat dalam gelap, anak sekolah minggu tukang ikut-ikutan? Ayo, jawab dalam hati masing-masing ya. Lalu yang kedua, iman yang tidak menyelamatkan itu adalah iman yang berdasarkan akal saja anak-anak sekolah minggu. Nah, di sini anak-anak sekolah minggu tahu siapa yang anak sekolah minggu percayai, tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, tetapi anak-anak sekolah minggu belum mengandalkan Tuhan Yesus. Artinya apa? Anak-anak sekolah minggu masih mengandalkan pikiran dan kekuatan, kehebatan anak-anak sekolah minggu. Oh, aku kan bisa berhasil di sekolah, berprestasi karena usaha aku. Oh, aku kan bisa terkenal, disenangi orang ya karena memang aku ganteng, aku cantik, aku berprestasi. Tapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang menolong di situ. Nah, anak-anak sekolah minggu masih mengandalkan akalnya saja. Seperti itu kalau dikatakan iman yang berdasarkan akal saja. Kayak tadi nih ayat hafalan kita, ya kan? Yang masih bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan seperti itu. Kalau masih ada anak sekolah minggu nih yang memiliki iman berdasarkan akal saja, ayo, mari cepat-cepat kita mohon ampun pada Tuhan ya. Lalu iman yang tidak menyelamatkan, yang ketiga itu adalah iman yang bersifat sementara anak-anak sekolah minggu. Kayak mana maksudnya ya yang bersifat sementara? Nah, mungkin nih banyak nih kita yang seperti ini anak-anak sekolah minggu. Kalau ada maunya aja kita baru betul-betul mengandalkan Tuhan. Kita tahu Tuhan, kita mengandalkan Tuhan Yesus di sini. Contohnya apa? Mau ujian nih. Anak sekolah minggu tahu mau ujian, belajar, lalu berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan tolong supaya aku bisa jawab ujian aku. Supaya nilaiku tidak jelek tapi bagus. Baru kemudian kita juga nih mau jalan-jalan nih, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku hari ini mau jalan-jalan sama opung godang, opung menek, sama amang dan inangku. Tuhan tolong sertai perjalanan kami ya. Itu ingat Tuhan. Terus habis itu kalau dia misalnya mau hadiah nih, mau beli baju baru, apalagi bentar lagi mau Natal kan, beli baju baru, beli sepatu baru, beli mainan. Dia bilang berdoa sama Tuhan, Tuhan semoga bapak mama punya uang supaya aku bisa beli baju baru, celana baru untuk Natal. Ingat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus memang iman yang seperti ini. Tapi sayang, oh sayang, iman yang seperti ini mengandalkan Tuhan hanya untuk keinginannya, hanya untuk kebutuhannya, bukan sepenuh hidupnya. Jadi anak-anak sekolah minggu siapa nih yang masih mengandalkan Tuhan tapi hanya bersifat sementara, hanya untuk mendapatkan keinginannya saja? Jawab dalam hati masing-masing ya. Jadi ketiga iman tadi yang sudah kami sampaikan itu, yang tadi pertama apa? Melompat dalam gelap. Kemudian yang kedua apa? Iman berdasarkan akal saja. Kemudian yang ketiga tadi iman yang bersifat sementara. Itu adalah iman yang tidak menyelamatkan ya anak-anak sekolah minggu. Ingat,
iman yang tidak menyelamatkan kita, manusia. Nah, lalu iman yang menyelamatkan itu seperti apa ya? Iman yang menyelamatkan itu aku harus bagaimana ya? Ya, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan iman yang menyelamatkan, mari kita mendengar dulu kisah dari seorang Blondin, tokoh sirkus yang sangat terkenal karena pertunjukannya di atas tali baja di air terjun Niagara. Ini adalah suatu kisah yang benar-benar terjadi ya anak-anak sekolah minggu. Nah, Blondin ini melakukan pertunjukan di air terjun Niagara. Anak-anak sekolah minggu boleh cari tahu betapa hebatnya air terjun Niagara itu. Luar biasanya air terjun Niagara itu. Dan Blondin memutuskan untuk melakukan 3 pertunjukan di air terjun Niagara tersebut. Tentu yang namanya pertunjukan, ada penonton, masuk TV, ada pembawa acaranya. Dan pertunjukan Blondin pun dimulai anak-anak sekolah minggu. Pertunjukan yang pertama, Blondin menyeberangi air terjun Niagara di atas seutas tali baja dari sisi yang satu ke sisi yang berikutnya seorang diri. Dia menyeberang seorang diri, menyeberangi air terjun Niagara tersebut. Dan anak-anak sekolah minggu, Blondin sungguh hebat. Dia berhasil menyeberangi air terjun Niagara dengan selamat. Berhasil. Dan penonton yang hadir pada waktu itu luar biasa bersorak-sorai, bertepuk tangan karena Blondin hebat. Mereka terpukau dengan aksi Blondin yang pertama. Dan Blondin pun melanjutkan pertunjukannya yang kedua. Kali ini Blondin akan menyeberangi air terjun Niagara di atas seutas tali baja dengan membawa kereta sorong isinya pasir ya anak-anak sekolah minggu. Jadi Blondin akan menyeberangi air terjun Niagara dengan kereta sorong yang berisi pasir. Nah, pembawa acara ini bertanya kepada penonton yang hadir di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah bapak-bapak, ibu-ibu percaya, yakin bahwa Blondin mampu menyeberang dengan berhasil dan selamat walaupun dia bawa kereta sorong yang berisi pasir? Dan penonton pun sebagian berkata percaya, kami yakin. Tapi masih ada juga sebagian yang ragu-ragu anak-anak sekolah minggu. Tunggu dulu, lihat dulu. Tadi kan yang pertama berhasil karena Blondin hanya sendirian. Tapi yang kedua ini kan Blondin bawa kereta sorong isi pasir. Kita lihat dulu. Nah, ternyata penonton belum sepenuhnya nih percaya dan yakin bahwa Blondin berhasil. Dan ya, pertunjukan yang kedua pun dilakukan Blondin. Dan dia menyeberangi air terjun Niagara dengan kereta sorongnya yang berisi pasir. Dan Blondin pun kembali berhasil anak sekolah minggu. Blondin pun kembali selamat menyeberangi air terjun Niagara tersebut. Dan penonton yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya bilang tunggulah, lihat dulu, mereka percaya dan bersorak makin terkagum-kagum dengan Blondin. Dan akhirnya tibalah di pertunjukan terakhir, pertunjukan yang ketiga anak-anak sekolah minggu. Nah, pertunjukan yang ketiga ini Blondin pun akan menyeberangi air terjun Niagara dengan membawa kereta sorongnya, tapi kali ini bukan pasir isinya anak-anak sekolah minggu. Kereta sorong itu isinya adalah orang, manusia. Nah, Blondin bawa kereta sorong yang isinya orang, manusia, bukan pasir lagi. Dan penonton pun, wah,
semakin terkagum-kagum karena berani sekali Blondin mengambil keputusan seperti itu anak-anak sekolah minggu. Nah, pembawa acara ini pun berjalan menjumpai penonton. Karena nih semua percaya nih penonton nih, semangat sekali nih. Jadi pembawa acara penasaran, gimana ya kalau misalnya mereka ditawarkan duduk di kereta sorong Blondin tersebut. Lalu pembawa acara ini pun bertanya kepada seorang bapak-bapak. Dia bertanya, "Pak, Bapak percaya kan, yakin kan bahwa Blondin akan selamat kali ini, berhasil kali ini?" "Oh jelas lah, pertunjukan 1, pertunjukan 2, dia sudah berhasil. Pertunjukan 3 pasti pun dia berhasil." Lalu pembawa acaranya ini pun bertanya kepada bapak itu, "Pak, Bapak mau tidak duduk di kereta sorongnya Blondin tersebut, nyebrang sama Blondin bareng-bareng?" Terus bapak itu menjawab, "Oh, tunggu dulu. Kok aku? Kan masih ada yang lebih muda. Aku masih punya istri sama anak-anak yang harus aku nafkahi. Aku nggak mau lah. Cobalah cari yang lain yang lebih muda." Lalu pembawa acaranya pun pergi mencari penonton yang lain yang mungkin bersedia duduk di kereta sorongnya Blondin anak-anak sekolah minggu. Lalu pembawa acaranya pun berjalan lagi mencari. Kemudian bertemulah dengan seorang kakak-kakak. Lalu pembawa acara bertanya, Kakak yakin kan? Percaya kan kalau Blondin akan berhasil kali ini kan?" "Jelaslah aku percaya, kan tadi 1 dan 2 pertunjukannya udah kita lihat bahwa Blondin tuh hebat, apalagi yang ketiga ini, pastilah dia bisa." "Kalau begitu kakak mau nggak duduk di kereta sorongnya Blondin?" "Hah? Aku? Tunggu dulu lah, yang lain lah. Masa aku? Kenapa harus aku? Aku jantungan aku nanti. Lagian aku belum lulus kuliahku, masih panjang masa depanku. Masih mau aku bantu orang tuaku. Yang lain lah Kak, janganlah aku." Yah, ditolak lagi tawaran pembawa acara ini. Terakhir pembawa acara yang berkata, "Ya sudahlah, kalau tidak ada yang mau duduk di kereta sorong Blondin, berarti pertunjukannya tidak jalan. Karena harus ada orang yang duduk di kereta sorong Blondin, tapi penonton tidak ada yang mau. Kalau begitu ya sudah, kita akhiri sajalah pertunjukan Blondin sampai di sini." Dan penonton mau nggak mau ya anak sekolah minggu, karena memang nggak ada yang berani, mau nggak mau ya mereka berbalik arah mau meninggalkan pertunjukan itu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang berkata, Aku mau duduk di kereta sorong Blondin. Aku berani. Dan penonton tadi yang sudah berbalik arah mau pulang, nggak jadi. Karena mendengar suara anak kecil itu dan keberanian anak kecil tersebut. Lalu pembawa acara itu pun berkata, "Benar dek, kau mau dek? Kalau mau, ayo segeralah kau naik kereta sorongnya Blondin." Maka anak kecil itu pun langsunglah naik ke kereta sorongnya Blondin. Dan pertunjukan yang ketiga pun dimulai anak-anak sekolah minggu. Dan Blondin kembali berhasil dengan selamat membawa kereta sorong yang berisi anak kecil tadi, anak-anak sekolah minggu. Penonton luar biasa semakin kagum dan mengakui bahwa Blondin itu hebat, luar biasa. Dia mampu menyeberangi air terjun Niagara yang begitu luar biasa dengan 3 kali pertunjukan dengan selamat, sempurna. Nah, anak-anak sekolah minggu, pembawa acaranya bingung nih. Kenapa anak kecil itu bersedia duduk di kereta sorongnya Blondin? Lalu pembawa acaranya bertanya kepada anak kecil ini, Dek, kenapa kau mau duduk di kereta sorong Blondin? Kenapa dek, kau berani sekali? Kau mempercayakan nyawamu, padahal kau masih kecil. Lalu anak kecil itu berkata, Kak,
Karena aku yakin, aku percaya bahwa Blondin akan menyeberang dengan selamat dan aku akan aman, aku akan selamat. Aku yakin itu, Kak. Lalu pembawa acaranya bertanya lagi, kenapa kau begitu yakin? Ya, aku yakin, Kak, karena Blondin itu adalah ayahku. Blondin itu adalah bapakku. Ya, aku yakin pasti bapakku akan menjagaku. Bapakku tidak akan mencelakai aku. Bapakku akan melindungi aku, membuatku aman, Kak. Makanya aku percaya seutuhnya kepada bapakku. Wah, anak-anak sekolah minggu, dari kisah Blondin dan anak kecil tadi itu, di situ kita bisa melihat ya, bahwa kalau kita bicara iman yang menyelamatkan adalah iman yang seperti anak kecil ini, anak kecil tadi itu, anak-anak sekolah minggu. Bukan percaya di mulut saja seperti penonton tadi, bukan percaya berdasarkan akalnya karena sudah melihat maka percaya, bukan hanya untuk hal-hal sementara karena luar biasa hebat makanya percaya, tetapi memiliki iman yang seperti anak kecil ini adalah ketika mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepada Blondin. Begitu juga kita anak-anak sekolah minggu, iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan hanya percaya di mulut, bukan hanya berdasarkan akal, bukan hanya untuk hal-hal yang sementara, tetapi seluruh kehidupan kita andalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita coba menjalani iman yang menyelamatkan seperti anak kecil tadi. Bagaimana dia mampu mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Bapaknya. Bagaimana kita nih, anak sekolah minggu, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, untuk selalu mengandalkannya saja dalam kehidupan kita. Ingat ya anak sekolah minggu, mengenal, mengandalkan Yesus saja. Bukan Yesus yang lain, bukan Tuhan yang lain, bukan Allah yang lain, tetapi Yesus saja. Itu adalah merupakan satu komitmen kita yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak bisa diganggu gugat. Demikianlah anak-anak sekolah minggu, kabar baik bagi kita tentang iman. Siapakah kita yang memiliki iman yang menyelamatkan? Iman yang mengenal mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh keselamatan ya anak sekolah minggu, untuk memperoleh hadiah gratis dari Allah yaitu surga. Dan anak sekolah minggu perlu tahu bahwa perbuatan baik yang anak-anak sekolah minggu lakukan sampai saat ini dan seterusnya nanti itu sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan Yesus atas keselamatan yang diberikan kepada kita. Jadi ingat bahwa perbuatan baik yang kita kerjakan itu adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan Yesus kita. Dan supaya kita bisa masuk surga, mendapatkan hadiah gratis dari Allah, kita percaya dengan iman yang menyelamatkan, yaitu mengenal dan mengandalkan Yesus saja. Semoga anak-anak sekolah minggu yang saat ini mungkin masih memiliki iman yang tidak menyelamatkan, mulai berdoa kepada Tuhan supaya dituntun hidupnya untuk mau mengenal mengandalkan Yesus saja ya. Mungkin juga yang saat ini sedang menonton dan mengikuti ibadah anak sekolah minggu ini didampingi orang tuanya, mungkin boleh diarahkan anak-anak kita untuk semakin mengenal mengandalkan Yesus saja dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya hadiah gratis dari Allah
boleh kita peroleh dalam kehidupan kita. Dan tetaplah berbuat baik ya anak-anak sekolah minggu, sekarang sampai selama-lamanya, karena perbuatan baikmu itu adalah sebagai bentuk terima kasihmu. Karena Tuhan sudah mengorbankan nyawa, menyelamatkanmu dari yang namanya hukuman maut, hukuman dosa, yaitu maut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kabar baik hari ini. Ajar kami agar kami mampu memiliki iman yang menyelamatkan, di mana kami tidak hanya percaya di mulut saja, di mana kami tidak hanya percaya berdasarkan akal kami, di mana kami tidak hanya percaya supaya kami mendapatkan hal-hal yang kami inginkan, tetapi kami sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan Tuhan dan layak menerima hadiah gratis dari Allah, yaitu surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bermohon. Amin. Benar sekali ya anak-anak sekolah minggu, bahwa kita harus mengikut Tuhan dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seperti apa kabar baik yang telah kita dengarkan di hari ini. Ingat anak-anak sekolah minggu, bahwa kita percaya bukan karena ikut-ikutan, bahwa kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, bukan lagi karena hadiah, tetapi kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, mengandalkan Yesus saja dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, ayo kita kembali ambil sikap berdoa, karena kita telah tiba di akhir ibadah kita. Kita mau kembali berdoa kepada Tuhan, bersyukur karena dari awal hingga saat ini kita diberkati dalam ibadah minggu kita, walaupun mungkin kita masih ada yang beribadah di rumah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami lakukan di hari Minggu ini, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kabar baik yang telah disampaikan kepada kami hari ini.
Tuhan Yesus, tolong kami agar kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kami untuk boleh bersama-sama memperoleh surga, untuk boleh bersama-sama dengan Tuhan di hari kelak nanti. Dan tolong Tuhan Yesus agar kami tetap melakukan perbuatan baik sebagai bentuk terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami Tuhan Yesus, pimpin dan lindungilah kami selalu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.